Sudah Gemini jadi AI. tulisannya. Silakan diketik. Kemudian nanti kalau muncul Google Gemini ya diketik yang itu Pak, Google Gemini. Ya. Ah, nanti tampilannya seperti ini. Dilihat Pak tampilan laptop saya. Tidak tampil, Pak. Oh, tidak tampil Pak. Belum kelihatan. Ya, saya ulang berarti. Oke, sudah. Ini kelihatan tidak Pak? Ya, kelihatan. Ya, Sudah. Ada kelihatan. ada. Ya, Ya, jelas. Ya, yang ini kan? Ya. siap. Siap. Ya, jadi kalau kelihatan ini bisa nanti diperhatikan. Ini Gemini AI. Kalau sudah terbuka semua seperti ini Pak, nanti kita ketik. Boleh bantu saya menyusun artikel. Ya, kita awali dulu dengan seperti ini. Jadi silakan diketik. Boleh bantu saya menyusun artikel. Kelihatan Pak apa yang saya ketik? Ya, kelihatan. Ya, coba tulis seperti itu Pak. Boleh bantu saya menyusun artikel. Kalau sudah nanti tekan panahnya. Ya, sudah kan Pak? Sudah. Ya, kalau sudah silakan Bapak mau bikin artikel temanya apa? Ya, silakan masing-masing bisa berbeda. Atau bisa juga minta bantuan. Carikan saya tema artikel baik. Bapak jurusannya apa? Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen ya yang terkait manajemen, Pendidikan. iya, manajemen pendidikan. Pendidikan umum Pak, atau pendidikan Islam? Pendidikan Islam. Ah, pendidikan Islam. Jadi kita minta carikan saya lima tema artikel terkait manajemen pendidikan Islam. Ayo, bisa. Betul, Pak. Oke, dia sudah buatkan. Nah, begitu juga kalau Bapak nanti minta skripsi ya, sampai bagian begitu. Buatkan saya 10 tema tesis atau skripsi yang sementara istilahnya booming atau yang terkait dengan kondisi saat ini ya terserah nanti apa yang diminta di situ. Ini dia berikan saya 5. Apa juga muncul? Pak, 5. Ada yang muncul Pak. Iya, 5. Ya kalau muncul silakan pilih satu. Langsung saja saya pilih ya terserah Bapak pilih berapa. Saya di sini saya pilih nomor 2. Terus saya pilih nomor 1. Saya pilih. Apa terserah mau pilih berapa, apa? Nah, ini dia sudah berikan. Tuh. Jadi ini temanya. Kalau sudah begini Pak, ini kan sudah ada. Supaya nanti dia bisa bantu kita susun, kita buat satu persatu. Masuk dulu di Word, masuk di Word.
Ya, Masuk dulu di Word. Silakan masuk di Word. Cari Word yang kosong, Pak. ya sudah. Ya, buka memang Word kosong. Saya ambil saja yang sudah jadi. Saya ambil saja misalnya ini. Saya mau ambil kertasnya ini, Ctrl N. Kayak gini. Saya ambil. Jadi ini sambil berjalan kita buka Word, sambil nanti aplikasikan yang yang tadi kita sudah buka. Jadi yang pertama yang kita pilih itu blog, kemudian copy itu adalah temanya. Jadi kita ambil dulu temanya, pindahkan ke Word. Pindahkan dulu ke Word. Sudah. Ya, jadi saya atur dulu memang ini biasanya ya kita layout dulu marginnya, kita buat yang 433. Jangan dulu, Bang. Ya, pelan-pelan saja ya. Saya atur dulu kertasnya. Kalau jam itu, Saya atur iya, dulu itu kertasnya. bilang yang itu, yang Yudika. Ya, ya, ya. Ya, jadi buat memang atur memang ininya. Kemudian biasa kalau tema itu kan ya huruf besar pertama. Nah, ini kalau sudah jadi temanya, nanti kita bikin lanjutannya. Ya, sudah semua Pak, sudah dipindahkan. Sudah. Nah, baik, saya atur dulu ini. Nah, nantilah saya perbaiki anu, aplikasi. Saya rapi. Nah, ini supaya satu, saya hapus dulu yang lain. Ini ya, dicari anak-anak dari tadi. Ya, kalau sudah ini Pak ya, sudah temanya, kita kembali ke game ini. Nih, ya, kembali Pak, kembali ke game ini. Sudah kembali ke game ininya Pak, muncul. Sudah, Pak. Langsung diketik, lanjut.
Buatkan abstrak. Buatkan abstrak dan kata kunci. Kata kunci. Sudah, Pak? Sudah. Silakan dikirim. Di enter bisa itu. Sudah buatkan abstrak kan? Diva, Diva, kasih kecil gitu. Oh. Dia sudah buatkan abstrak langsung dua bahasa ini. Iya, bahasa Inggris dan Indonesia. Ya, langsung saja Kak, kembali copy, langsung copy. Ini sudah ada kata kuncinya ini nih. Sampai keywords kata kuncinya itu. Blok, kemudian copy. Ya, paste di tempat yang tadi ini. Jadi kita perbaiki dulu pengaturannya. Kita kasih rapi memang supaya sekali jalan. Ya, coba Pak, sudah di copy paste. Abstrak. Oh, abstrak. Termasuk bahasa Inggrisnya juga, Pak ya. Ya, sekalian tidak apa-apa. Dan nanti kan tetap pakai bahasa Inggris. Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, ini Iya, saya sudah. perkecil ini supaya nampak. Nah, yang lain bagaimana? Sudah jadi semuanya? Untuk ukuran apa kertas itu seperti apa, Pak? Bebas atau ada aturan khusus? Iya, ini sebenarnya pakai kalau biasa artikel menyesuaikan template, Pak. Jadi kertasnya dulu enggak apa-apa lah. Yang penting Oh, isinya dulu, nanti gampang diatur di belakang kalau kertasnya. siap, siap. Isinya sudah jadi, yang penting sudah rapi. Gampang dirapikan kalau tinggal pengaturan itu kertasnya. Saya pakai 4433 ini yang marginnya, tapi ada sedikit kendala. Ya ini masih lewat-lewat punya saya ini. Saya coba tadi tidak bisa, ada yang mengganggu kayak mungkin karena kita sementara Zoom, jadi dia tidak bisa rapi. Tapi gampang dirapikan Pak kalau sudah jadi. Siap. Baik, kalau sudah jadi kita masuk ke ya, pendahuluan. Tetapi kalau artikel itu Pak di sini ada nama, misalnya nama kita sebagai penulis. Misalnya saya Sampara Palili. Di Sampara Palili, silakan ditulis namanya, kemudian email. Ya, email.
biasanya langsung. Ya, kemudian di sini afiliasi. Jadi begini pada judul, setelah judul nama, setelah nama email atau afiliasi ya. Jadi begini kerangkanya. Baik kalau sudah, ini nanti nanti dibaca isinya Pak. Karena insya Allah isinya ini meyakinkan lah. Pasti nanti bahasanya bagus. Kemudian nanti kalau dicek afiliasi, insya Allah seluruh isinya ini udah sampai 30%. Jadi kita kembali ke game ini. Lanjut ya, nanti kita buat di sini lanjut. Buatkan pendahuluan. Pendahuluannya mau singkat atau panjang langsung diperintah Pak. Ini perintahnya yang aneh. Buatkan saya pendahuluan misalnya 8 paragraf. Dilengkapi citasi 5 tahun terakhir. Jadi begini bahasanya Pak. Lanjut, buatkan pendahuluan misalnya terserah Bapak mau berapa paragraf, mau 20 paragraf, mau 8 paragraf, mau 5, mau 10. Kenapa kita langsung perintahkan 8 paragraf? Karena biasanya kalau tidak diperintah begini dia buatkan hanya 3 atau 4 paragraf. Jadi kita langsung buatkan 8 paragraf. Karena pendahuluan itu ya paling sedikit 7 paragraf, sebanyak-banyaknya 15 paragraf. Ya, saya perintahnya 8, kemudian dilengkapi sitasi. Kemudian citasinya ini bisa kita perintahkan sumber rujukannya itu mau pakai body note atau pakai footnote. Ya, kalau saya biasanya artikel lebih cenderung menyusun dengan body note. Ya, kalau body note, ya tidak usah diperintah, biasanya langsung dibuatkan body note. Jadi lanjut, koma bisa koma, buatkan pendahuluan 8 paragraf dilengkapi citasi 5 tahun terakhir. Masih terlihat Pak, ini apa yang saya ketik. Tidak. Ya, nanti kalau tidak terlihat dikabari. Nah, langsung Masih enter Pak. terlihat. Ini ada yang bertanya saya. Ya, silakan langsung di enter. Ini langsung jadi ini. Kalau ada tugasnya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah sama dengan saya, sudah jadi. Nih ya, sudah lengkap citasinya semua. Nih, citasinya dia kasih banyak ini. Padahal saya tidak minta tadi citasinya misalnya minimal 10, 8, 3. Nah, ini dia bikinkan banyak. Nah, ini yang jadi masalah ini. Pokok permasalahan kita selama ini adalah ketika kita membuat artikel atau tugas itu jangan dipakaikan citasi. Tidak ada sumber rujukannya. Padahal karya tulis ilmiah itu harus jelas sumber rujukannya. Ilmiah itu ketika sumbernya jelas. Dan mahasiswa yang saya dapatkan baik di S1, S2, itu rata-rata permasalahannya di sini dia pakai AI, tetapi dia belum bisa perintahkan. Ya, sehingga keadaan tidak ada sumbernya. Memang jadi ada pendahuluannya, tapi tidak ada sumber. Jadi kalau perintahnya kayak tadi, insya Allah itu akan muncul seperti ini. Bapak juga sudah muncul semua. Ada yang sudah muncul, Pak. Citasinya yang tidak muncul. Kenapa, Pak?
Saya punya citasinya tidak muncul. Muncul tak tulisan catatan nama-nama dalam citasi di atas. Nah, seperti itu saja tulisannya. Oh, setiap paragraf langsung dituliskan citasi. Kalau saya Kurang punya, apa? Pak. Ya. Kamu punya Jadi tadi selalu itu perintahnya, ingat perintahnya Pak ya, bahasanya pakaikan kata lanjut. Nih, ini perintahnya ini lanjut. Kapan tidak dikata pakaikan kata lanjut, biasanya itu dia alihkan ke pembahasan lain. Tidak fokus kepada tema tadi yang pertama, tidak sesuai dengan abstrak, tidak sesuai dengan judul. Tapi kalau kita bahasanya lanjut, dia sesuaikan. Dilanjut, buatkan pendahuluan 8 paragraf, dilengkapi Oke. kasih 5 tahun terakhir. Ini citasinya bisa diperintah, misalnya 10 citasi 5 tahun terakhir, boleh. Kalau mau pakai 10, sumber sumber rujukannya 10, ya 10 dia buatkan. Kalau 20 kita minta, dia buatkan 20. Ini saya tidak minta. Dia buatkan otomatis karena sering saya perintah. Dan saya perintahnya biasa tidak tanggung-tanggung. Di pendahuluan itu kadang 10 sampai 20 citasi. Hanya dia kasih lebih ini. Karena sudah terbiasa. Nih, dia kasih 5, 10. Dia kasih 11. 11 citasi. Jadi caranya, yang pertama kita download dulu yang pendahuluannya. Akan di blog. Kemudian nanti kita copy paste. Nih, jangan dulu di copy paste daftar referensinya. Jadi dia kita copy, kemudian paste di Word. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi, ambil daftar citasinya ini, ambil. Ambil, copy, kemudian kita masukkan juga di dalam tulisan kita ini, kita enter. Memang di situ daftar pustaka. Jangan dilupakan supaya serentak. Tidak apa-apa, tidak usah dulu diatur. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, biasanya saya langsung perbaiki. Kalau saya perbaiki langsung, saya blok. Setelah di blok, saya ratakan. Kemudian saya bikin. Tuh. Jadi langsung rapi dia. Kemudian saya atur spasinya. Ya, jadi boleh diperkecil. Silakan. Serah. Ya. Kalau sudah jadi, kita lanjut. Nanti baru dibaca. Nanti di akhir baru kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Bagaimana Pak? Ada yang sudah di copy paste pendahuluannya? Sudah. Oh, Hoiril Sudah, sudah sudah, Pak. aman. Aman. Yang lain juga mudah-mudahan ini langsung praktek supaya besok-besok mudah mengikuti. Nah, kemudian setelah pendahuluan biasanya kan minta metode. Kita minta di situ lanjut, buatkan metode. Sama minta dilengkapi 3 citasi. Batasi di situ. Anda terlalu banyak. Nih, lanjut buatkan metode. Nah, saya batasi dulu. 3 paragraf. Dilengkapi 3 citasi. Silakan Bapak Ibu.
Perintahkan lagi lanjut. Ingat bahasanya lanjut. Buatkan metode 3 paragraf. Terserah Bapak mau buatkan berapa. Saya tidak usah terlalu banyak. Saya minta 3. Kemudian dilengkapi citasi. Kalau sudah langsung kirim atau enter. Dia akan buatkan 3 paragraf lengkap dengan itu tadi. Dekatan kualitatif dengan penelitian kepustakaan ya. Jadi sudah pas. Karena kita memang library riset pustaka, penelitian pustaka. Jadi dia buatkan yang sesuai. Silakan kalau sudah langsung di copy paste lagi. Copy paste, rapikan, geser, rapatkan. Nah, ini sudah metodenya. Jangan lupa yang daftar pustakanya diambil kembali. Ada 3. Untuk menambah daftar pustaka dialektikal kita. Langsung saja dipaste di sini di bawah. Nah, silakan Bapak Ibu. Ayo di copy paste. Metode penelitiannya. Bagaimana Pak Hoiril? Aman? Ada yang bermasalah sampai saat ini? Aman? Pak, aman. Saya Pak kendala di jaringan, Oh, kendali ya. Sabar-sabar kalau begitu. jadi tidak Iya, mau, memang biasa. jadi tidak Kalau ikut jaringan agak lambat, biasa juga laptop. langsung. Kadang jaringannya bagus, laptopnya lagi yang usianya sudah terlalu tua. Nah, itu biasa penyebabnya juga itu. Iya Pak, jadi tidak pernah langsung. Ini Iya. mungkin cuma langkah-langkahnya yang Hanya ditulis. ya kalau laptopnya bagus, baru insya Allah biasanya apalagi kalau pakai core, saya pakai core i5 ini. Jadi agak cepat memang, tidak menunggu lama. Ya silakan, tidak apa-apa kita tunggu-tunggu. Nanti kalau ada yang terkendala kita bantu dari mulai di mana tadi terkendalanya. Yang jelasnya interupsinya seperti itu Pak. Mau bikin apa? Itu kan artikel kalau sudah pendahuluan metode. Setelah ini masuk di pembahasan, masuk di hasil. Masuk di pembahasan. Baik, mungkin bisa dilanjut Pak ya. 9 nanti perhatikan saja. Nanti kalau kurang nanti kita ini tanya jawab. Kalau Pak Horil aman Pak Horil. Aman punya kita. Siapa yang sudah berhasil sampai di metode? Saya Pak sudah di metode. Pak Kuswatmono sudah di metode Pak. Ya, Alhamdulillah. daftar pustakanya. Sudah rapi juga seperti ini Pak. Belum. Baru di copy-copy saja. Iya Pak, enggak apa-apa nanti dirapikan. Gampang kalau dirapikan ini. Ini kan ada ini Pak, ada di atas ini. Ini aja kuncinya ini. Kalau mau kasih di tengah ini, mau kasih rapat kiri kanan ini. Baru di copy bagula ini. Iya. Baik, kalau sudah selesai metode, kita masuk kita kembali ke Gemini AI. Silakan. Bahasanya lanjut. Buatkan pembahasan dengan 3 sub poin.
Lanjut, buatkan pembahasan dengan 3 subpoin. Jadi 3 subpoin besarnya nanti itu, Bapak. Terserah nanti dia buatkan kita seperti apa. Kalau nanti dosennya misalnya dia sudah berikan subpoinnya, bahwa poin pertama pengertian, poin dua terkait dengan ini, poin tiga ini, itu nanti bisa ditulis. Nah, ini kan kita belum ada interupsi, jadi kita minta saja 3 subpoin. Nah, bisa 4, bisa 5. Kalau mau tebal-tebal bisa lebih daripada, misalnya 6 subpoin boleh. Kalau ini kita buat saja pada. Jadi buatkan paparan data misalnya, hasil paparan data dan pembahasan dengan 3 subpoin dilengkapi dengan sitasi. Kita begitu, Pak. Silakan. Diperintahkan lagi, lanjut buatkan paparan. Paparan data dan pembahasan dengan 3 subpoin dilengkapi dengan sitasi. Sitasinya tadi, kalau memang masih diminta 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir boleh diperintah. Tapi biasanya kalau sudah diperintah di awal itu sudah otomatis ke belakang. Sudah otomatis sampai di akhir dia akan membuatkan itu paling tidak 5 tahun terakhir terus. Kemudian kalau sudah ya silakan dikirim. Cari. Nah, ini. Jadi poin pertama itu dia buatkan peta tantangan digitalisasi dan akulturasi AI di lembaga pendidikan Islam. Nah, ini poinnya ini yang saya maksud poinnya ini. Ini maksudnya poin ini, 1 poin, ini poin satunya. Nah, dia buatkan 3 ini karena saya minta 3. Nah, ini poin kedua. Poin kedua itu rekonseptualisasi manajemen Qurani, ya, nilai fatona, amanah, dan tata kelola digital. Kemudian yang ketiga, strategi praktis implementasi berbasis karakter akhlak karim. Jadi dia buatkan 3 itu. Lengkap semua. Jadi kalau sudah masuk, sudah bisa, silakan di copy kembali, Pak. Copy dan paste. Kemudian dirapikan. Ya, dirapikan. Yang ini setiap awal paragraf bisa dipatahkan. Nah, ini juga boleh. Satu kali tab. Boleh lagi di tab. Dan boleh lagi. Ya, kemudian kembali, Pak. Jangan lupa diambil tadi daftar pustakanya. Berujukannya itu diambil kembali. Kembali. Kemudian di copy saja. Langsung. Tuh, sudah hampir jadi nih, Pak. Sudah 80%. Jadi belum habis kopi 1 gelas, tugasnya sudah jadi. Nah, ini tugas artikel ini, Pak. Ini saya bisa langsung terbitkan malam ini karena ada teman yang minta tadi untuk memasukkan artikel di Universitas Islam Lamongan. Dia minta, Pak, bisa kirimkan artikel untuk diterbitkan. Jadi ini saya buat ini bisa saya terbitkan sebentar. Bisa langsung dikirim. Karena kalau dicek plagiasi, Pak, insya Allah di bawah 30%. Dan ini sudah lengkap. Makanya kalau mau bikin tulisan yang diterbitkan,
itu bisa banyak. Mungkin satu hari bisa sampai 5 artikel bisa. Baik, siapa yang sudah sampai ke pembahasan sudah jadi? Hasil dan Udah, pembahasan. Pak. Pak Kuswanto sudah jadi juga. Sudah, cuma belum dirapikan. Ya, ada apa-apa. Baru di copy-copy. Sirayudin, bagaimana Pak Sirayudin? Masih lalot? Saya keluar Pak karena gangguan jaringan, tidak mampu Aduh. Pak. Nanti berguru sama Pak Jadi Kuswanto berarti. ya, jadi saya tulis saja poin-poinnya, Ya, nanti betul, diperhatikan betul. langsung kalau memang bagusnya jaringan baru saya praktekkan langsung. Insya Iya, Allah. cocok Pak. Nanti kalau memang terkendala, ambil nomor saya supaya kalau memang Pak bagaimana lagi lanjutannya bisa nanti saya kabari. Nah, bisa juga bertanya ke Pak Ketua. Pak Ketua kan sibuk. Ya, kalau saya tidak sibuk ya Pak. Jadi, baik mungkin dilanjut ya Pak. Ini masih ada 2 poin ini. Nah, ini sudah jadi pembahasan. Sudah pembahasan itu ada simpulan. Kita kembali ke game ini, langsung diminta lanjut. Buatkan simpulan. Simpulan sudah. Jadi tidak usah lagi pakai citasi, langsung saja lanjut. Buatkan simpulan. Simpulan atau kesimpulan? Simpulan. Simpulan. Lanjut, buatkan simpulan. Bisa ditambahi 3 paragraf. Banyak, terlalu banyak dia buatkan. Lanjut, buatkan simpulan 3 paragraf. Kemudian langsung nah ini juga terkendala ini. Masih terkendala. Kita tunggu dulu sebentar. Nah ini masih terkendala juga. Punya tembus sudah nih Pak, sampai kesimpulan. Bisa nanti bahasanya lanjut. Buatkan simpulan 3 paragraf. Silakan diminta begitu Pak. Mungkin Bapak ada yang tidak terkendala. Ya kalau sudah langsung enter. Ini Saya ada dulu. Ya lanjut progres. bisa. Ya, jadi ini yang masih terkendala. Ya, karena kita pakai yang gratis ini kayak. Makanya dia nggak mau selesai Saya punya tembus Pak, alhamdulillah.
Kesimpulan. Siapa yang sudah dapat kesimpulannya? Saya Pak Suwantono. Jadi Lancar yang sudah Pak. jadi simpulannya kembali Pak, copy paste kembali. Soalnya Copy HP-nya dan di paste atas di phone. tempatnya tadi. Punya apa nih? Buat artikel. Nah, itu sudah komplit itu bisa diedit, perbaiki susunannya. Kemudian baca lagi, salah tidak ada yang salah itu. Kalaupun ada yang keliru, saya yakin tata bahasanya itu sudah tersusun dengan rapi. Jadi ini juga bisa dipakai buat skripsi, boleh. Jadi kalau proposal ya, jadi kalau proposal skripsi bisa jadi dalam 1 jam, boleh. Kecuali nanti sudah penelitian, turun di lapangan pengambilan data baru, nanti kolaborasikan antara konsep AI ini dengan data yang ditemukan di lapangan. Saya belum ini. Mesin dokter Handes. Belum. Kalau lalu saya punya itu NIM yang lalu itu. Yang lalu masuk. Nah, ini sudah bisa ini. Jadi saya juga lanjut buatkan kesimpulan 3 paragraf. Saya mau sampai tuntas betulan ini. Aku ambil saja langsung simpulannya, Pak. Kesimpulan ini saya minta 3 paragraf. Saya copy paste. Saya juga sudah jadi nih, Pak. Alhamdulillah. Ada lagi tugas kita, Pak. Kemudian setelah simpulan ini ada daftar pustaka, Pak ya. Berarti ini lagi yang mau kita kelola, daftar pustakanya kita ikutkan. Kemudian ini kita hapus ini. Digabungkan semua daftar pustaka. Sudah ada yang gabung semua daftar pustakanya, Pak. Sudah ada yang tadi copy paste daftar pustakanya. Ada yang sudah ini, sudah ada daftar pustakanya juga tadi ikut di copy. Pak Khairil, copy tadi daftar pustakanya sudah disatukan ininya. Sudah Pak. Ada. Bisa, Kalau Pak. Pak Kuswanto, ada juga daftar pustakanya. Ada tapi belum dipisah-pisahin. Ah, ini kan daftar pustakanya terhambur. Belum Ya. sesuai dengan, itu kita ambil. Copy dulu, copy ini semua copy. Jadi Sementara daftar Pak. pustakanya dari bawah sampai ke atas kita copy paste, copy, copy. Sampai daftar pustaka itu di copy, Pak. Atau kalau tidak mau repot, Ctrl X. Ctrl X, kita cat. Kita pindahkan. Ini kan bisa di copy, Ctrl Z, bisa di copy, Ctrl C misalnya. Nah, bisa juga langsung dipindahkan. Tapi kalau mau aman, jangan di cat, langsung saja copy dulu, copy. Kemudian minta lagi Gemini, masuk di Gemini. Bantu lanjut. Misalnya lanjut. Lanjut, bantu saya aturkan daftar pustaka. Bantu aturkan daftar pustaka atau bantu aturkan daftar pustaka artikel saya.
Kemudian titik dua, copy paste tadi Pak yang berhamburan ini. Oh, Semua tadi daftar pustaka yang kita sudah ada ambil, copy paste. Copy dan paste di kursor tadi. Nah, jadi ini Pak ya ini. Ini banyak ini karena saya copy paste ini. Jadi bahasanya lanjut, bantu aturkan daftar pustaka artikel saya. Ini titik dua, langsung yang tadi daftar pustaka. Tuh banyak. Jadi copy masuk di situ, kemudian enter atau kirim. Tuh, dia sudah susunkan itu Pak. Tuh, rapi dia, tidak ada lagi yang terhambur titik-titiknya semua hilang. Jadi jangan diatur satu-satu. Tinggal ambil daftar pustaka, copy, kemudian bawa kembali ke sini. Dihapus, kemudian paste di sini. Ini sudah jadi. Supaya rapi, ini di ke belakang. Kemudian dirapikan. Jadi. Ini sudah rapi, ini saya punya saya. Sudah bisa langsung diterbitkan. Kalau tugas Bapak serapi ini, insya Allah nilainya dapat A semua. Disuruh buat makalah, buatnya artikel. Itu hebat itu. Misalnya silakan buat makalah. Ah, iya Pak, saya buat tugas, tapi saya bukan makalah, langsung artikel. Nah, jadi makalah yang diminta kita kasih di atasnya. Pasti dosennya bilang, "Weh, hebat ini Pak Marjang ini. Cuma suruh bikin makalah, dia buat artikel. Kemudian misalnya kalau Bapak bilang bagaimana plagiasinya ya silakan dicek. Ini plagiasinya di bawah 30%. Bisa pakai Turnitin, apalagi kalau pakai aplikasi online ini bisa 0% plagiasinya. Di bawah 10%. Jadi sudah bukan karyanya orang kita ambil, tidak copy paste di Google, tidak copy paste di situ cari judul tentang ini, nanti kita copy paste ganti saja namanya orang, itu pelanggaran. Kalau ini tidak, kita buat sendiri. Jadi bukan punyanya orang kita ambil, kita buat sendiri. Jadi seperti itu susunannya. Ini kalau dilihat ini sudah rapi sekali. Ada metode, ada pembahasan. Dan sudah rapi ya. Ini gampang dirapikan lagi kalau mau di blog. Di blog sampai di sini misalnya, kemudian rapikan, dirapatkan ini. Ada caranya dirapatkan ini dua-duanya ini. Yang kirim dulu, nanti dirapatkan. Ini sudah rapat semua ini ya. Rapi. Ini sudah bisa langsung diterbitkan ini Pak. Bisa langsung diterbitkan di sini. Mau pakai dikasih dua badan juga boleh. Boleh dikasih dua badan bisa. Tinggal diatur. Yang ini misalnya. Gak repot ini. Nanti bisa diatur lagi kembali. Mau dibagikan dua, dijadikan. Pokoknya kita ikuti saja maunya. Maunya dosen ya. Apa maunya dosen? Misalnya di kolom. Mau dikasih jadi dua kolom boleh. Kan?
Jadi bisa dikasih 2 kolom, bisa 3 kolom. Misalnya mulai abstrak. Ini sudah rapi. Ini rapi sekali. Kalau mau diperkecil ini sudah rapi punya saya. Ayo, ada yang sudah rapi, Pak? Jadi punya saya sudah rapi, siap terbit. Tanpa dibaca juga insya Allah bisa. Saya, kenapa saya tanpa baca? Karena tadi instruksinya sudah saya arahkan memang supaya tulisannya rapi, kemudian bahasanya itu saling nyambung. Jadi yang dibaca ini sudah bagus. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau disuruh bikin tugas, insya Allah cepat selesai. Apalagi di sekolah, apalagi ada bapak yang guru, ada yang kantor, disuruh bikin, misalnya mau kalau minta ditambahkan dalil Al-Quran, ya dia kasih dalil Al-Quran. Tambahkan dengan hadis sohinya, lengkap Arab, dengan Latinnya dia tambahkan. Yang penting perintahnya tadi. Kalau cuma diminta buatkan saya artikel tentang ini, dia buatkan. Tetapi hasilnya asal jadi. Tapi kalau perintahnya bagus, kemudian kita buatnya step by step, ya nanti hasilnya seperti ini. Ini saya buat dari nol, bukan saya siapkan dari rumah tadi. Ya memang kita buat sama-sama tadi. Mungkin juga ada yang seperti ini hasilnya. Lengkap dengan daftar pustakanya nih. Terapi dua, kemudian daftar pustakanya 5 tahun terakhir. Dan ini kalau dicek ini daftar pustakanya ini terbaca semua di Google Scholar. Bukan asal-asalan, memang daftar pustakanya ini benar ya, sesuai dengan tulisannya. Baik, mungkin Ibu Moderator, Ibu Syahria, mungkin ada teman-teman atau dan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, atau mungkin ada tadi yang terkendala sampai di mana, silahkan. Misalnya pun Bapak misalnya skripsinya, misalnya mau bikin skripsi, proposal, kemudian diminta untuk pakai footnote, catatan kaki, nanti perintahkan di situ Pak. Buatkan saya sitasi dalam bentuk catatan kaki. Nanti dia buatkan itu 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tinggal di copy paste, copy paste. Seperti itu. Jadi baik, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, Bapak. Oh, terima kasih banyak, Bapak Dr. Sampara Khalili. Tadi sudah membagikan trik dan tips tercepat. Ya, ini kurang dari sejam. Kalau kita hitung, kurang dari sejam, artikelnya sudah utuh jadi dan ya siap terbit. Jadi tidak ini lagi ya Pak, tidak perlu parafrase lagi ya kalau hasilnya sudah seperti ini. Salah, kalau dari segi plagiasi, saya jamin ini di bawah 30%, bahkan ada di bawah 10%. Ini kalau Iya, dicek ini sekitar 3-5%. untuk yang cek turnitinnya Pak Ya, ya. cek turnitinya. Kalau parafrasenya dengan bahasa yang seperti tadi, instruksinya insya Allah, seandainya saya bisa saya bagikan ini nanti dibaca saja hasilnya seperti apa, itu hasilnya sudah tertata rapi. Dan Bapak juga bisa baca punya Bapak yang Bapak buat tadi dengan judul yang berbeda. Insya Allah tidak ada lagi bahasa-bahasa di situ yang di luar daripada konteks yang kita arahkan tadi, di luar daripada tema yang kita buat. Silakan dibaca kalau ada waktunya sebentar. Oke, ya bagaimana Bapak Ibu yang masih berada di ruang Zoom, adik-adik mahasiswa yang masih standby sampai saat ini, kita membuka sesi Q&A dengan narasumber kita. Sesi tanya jawabnya silahkan dimanfaatkan fitur raise hand-nya. Kuncinya tadi itu ini ya, yang penting kunci-kunci yang sudah dibagi tadi oleh narasumber itu dicatat. Nah, ternyata ada kunci harus ada kata melanjutkan supaya terstruktur dari awal sampai akhir ya. Ini kurang sejam artikelnya sudah jadi. Bagaimana Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang masih ada di ruang Zoom, silahkan kalau ada yang masih ingin diperjelas dari materi yang
eh, yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu dipakaikan juga halaman ya. Iya, Pakaikan halaman. Nah, itu biasanya kelupaan itu. ini sisa menyesuaikan template ya Pak dari rumah jurnalnya. Ya, kalau tidak diedit Pak ya nah, sampai 2 menit itu sudah jadi. Kalau mau misalnya yang lebih tebal, nah itu tadi tinggal diperintah Pak. Misalnya kita minta 3 paragraf, suruh buatkan dia 8 paragraf, 10 paragraf. Kalau masih kurang langsung tambah di bawahnya, tambahkan 3 paragraf, dia langsung tambahkan itu. Kalau perintahnya kayak itu. Jadi ini Ya, soft ya, ini langsung pelatihan. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung bikin tugas-tugasnya. Ini untuk memudahkan tugas-tugas. Makanya saya minta kepada Pak Ketua kalau bisa semester-semester awal. iya. Saya Jadi bisa lebih dia. awal dibekali. Baik Pak, baik. Saya juga akan share trik dan tips dari Bapak ini ke mahasiswa-mahasiswa. Kalau Bu Sahria sudah profesional. Masih belajar Pak. Apalagi. Ya mungkin ada pertanyaan. Silakan Bu Ya Sahria. silakan Bapak Ibu. Mungkin sudah jadi semua artikelnya nih Pak. Ya ini sudah jadi. Bisa diterbitkan langsung. Sisa ganti namanya. Iya, Bapak Ibu yang menyimak tadi kayaknya sudah jadi semua ya. Kalau yang ikut praktek insya Allah sudah jadi. Iya, kecuali yang terkendala jaringan ya. Baik Bapak Ibu silakan waktu sharingnya, tanya jawabnya sudah dibuka. Ada hal yang ingin ditanyakan, yang diperjelas, atau mau tahu trik dan tips lebih banyak lagi, ya boleh. Jadi adik-adik mahasiswa yang semester 6 ke atas yang hadir di ruang Zoom, ini sangat butuh trik-trik yang disampaikan oleh Bapak Doktor Sampara tadi. Jadi jenis penelitiannya tadi ini jenisnya ini untuk metodenya Pak library research ya? Ya, library research. Karena kalau Ya, field research itu kita pelanggaran. ya. Karena Kalau kita library. buatnya pakai library research ya jadi pakai library ya pustaka. Kalau mau lapangan ya boleh. Tapi nanti kita minta data akurat. Nanti tambah perintahnya. Ya, tetap harus ada data dari lapangan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas semua ya? Mungkin saya ada sedikit Pak. Kalau misalnya metode penelitian yang library research itu kira-kira untuk Sinta 2, Sinta 1 itu memungkinkan untuk eh, ini tidak Pak? Peluangnya untuk diterbitkan di Sinta 1 dan 2 itu seperti apa kalau Iya Bu, kalau memang library research sebenarnya tergantung dari kajian. Ya kalau ya, referensi-referensi yang kita gunakan dari misalnya artikel Scopus atau indeks Scopus Q berapa, Q1, Q2, saya rasa tidak ada masalah karena informasi-informasi dari terbitan-terbitan Scopus yang Q1, Q2 itu juga eh, kredibel. Jadi banyak teman-teman yang terbitkan Sinta 1, Sinta 2 itu pakai library research library dan research. tema biasanya berbicara terkait dengan konsep. Iya, Jadi dia hanya konsep. Kalau konsep kan memang tema dia. Nah, kalau tema-tema itu tentunya pasti library research, di mana kita membuat suatu konsep, konsep itu tentunya lebih kepada rata-rata library research dan bisa terbit di jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi banyak.
Jadi bisa Juga peluangnya ada ya Pak, peluangnya ya peluangnya masih besar. ya masih besar untuk penelitian library research ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sampai pukul 22 ya. Ya Bunda apa kalau sudah memang sudah aman semuanya, insya Allah. Iya, kayaknya sudah khatam Ya, dalam kurang dari bagi Pak 2 jam. Khairil ini apa ada kendala Pak Khairil? Aman. Halo Pak, apa daftar pustakanya? Ya, Ya, kenapa daftar pustakanya? Masih terkendala. tidak ada yang ketinggalan belum di copy. Jadi Oh iya, Bapak berarti oh, itu kan belum hilang itu. Kalau Google-nya masih terbuka bisa di copy ulang ke atas, bisa di scroll ke atas. iya, Jadi ambil ulang bisa. sudah ini sudah diambil lagi. Iya. Soalnya tadi jumlahnya kan ada lebih dari 10 gitu ya. 14 kalau nggak salah. Ketika diatur cuma ada 8 gitu. Jadi Apanya itu Pak? mana yang kurang? Daftar pustaka dari Oh iya, daftar pustaka. Kalau minta di Google kemudian diatur dia berkurang, nah itu bisa oh diatur iya. secara manual, bisa. Ini tetap berkurang Pak. Sudah saya tambahin lagi tetap kurang. Satu, dua, Kurang, tiga, empat. ya. Kalau dia Soalnya kurang ada beberapa dengan sumber rujukannya, misalnya kita copy paste tadi kopinya 20, kemudian diminta Gemini untuk perbaiki, kemudian dia berkurang, nah itu biasanya kita perbaiki saja secara manual. Kecuali yang oh iya, premium iya. biasanya dia tidak kurang, ini kan gratis. Kalau gratis biasanya memang begitu Pak, dia porting. Oh Supaya iya. kita upgrade aplikasinya ke yang berbayar. Begitu teknik Oh ya, teknik pemasarannya mereka. Jadi kadang juga baru sepotong sudah tidak bisa lagi dilanjut. Dia minta Iya. upgrade supaya kita berlangganan. Tapi karena saya tidak pernah langganan, mungkin dia sudah bosan minta saya langganan, langganan, saya tidak langganan. Akhirnya dia buka sampai biasanya saya bikin 3 sampai 4 artikel bisa jadi tuh tanpa tadi itu tanpa upgrade. Kalau ChatGPT biasanya ada batasannya. Kalau sudah eh, ya, sampai batasan misalnya berapa ribu kata itu tidak mau lagi diperintah dia. Kalau dibuatkan yang salah satu. Kalau game ini alhamdulillah lebih lebih fleksibel sedikit. Biasanya walaupun batasannya sudah sampai itu masih dia tetap berikan yang berikan apa yang kita minta. iya. Saya sudah Sepertinya ulang. AI-nya yang menyerah ini. AI-nya yang tunduk. Kalau seperti itu Pak, AI-nya yang menyerah bukan kitanya. Ya, kita yang dia yang menyerah karena dia minta upgrade upgrade kita nggak upgrade menyerah mereka. Hmm, ya, ya, ya. Jadi tadi ini yang didemokan Pak cukup menggunakan satu aplikasi AI ya. Ya, satu aplikasi. Iya, Kemudian masih banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang eh, seperti ini untuk menulis artikel dan lain. Tapi kenapa saya pakai game ini itu yang termudah bagi saya. Lebih mudah karena tinggal buka Google, bisa kerjanya di HP, bisa di laptop. Biasanya kalau yang lain harus install. Ya kadang juga belum eh, yang terbatasi itu ya ya Pak yang paling banyak dibatasi dibatasi. Iya, sehingga iya, harus langganan. Kalau yang aplikasi-aplikasi berbayar yang lebih bagus ya banyak. Jangan kan untuk bikin iya, artikel, untuk bikin buku sekaligus, sekalipun itu ya sampai 1 jam. Kalau buku kita mau bikin 500 halaman itu bisa jadi. iya, iya, iya. Dengan bantuannya. Ya, cuman ini yang mudah untuk makalah, artikel, ya saya rasa pakai aja game ini yang gratis, simple, dan bisa digunakan oleh semua orang. Yang penting ada jaringan. Iya, iya. Ya, masalah koordinator. Ya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Terakhir ya, kita menawarkan Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan langsung pada pemateri untuk tugasnya. Kalau artikelnya Pak Dokter ini sudah siap
dikirim katanya tadi. Saya Ya. mau kirim, ya betul. Nah, kebetulan dari Unis Lalamongan, ada teman saya Oh, kemarin ya. minta. Jadi saya kirim langsung habis itu untuk laporan BKD. Iya, iya. Jadi mungkin ada profesinya juga sebagai guru ya, Pak. Dan sekarang mungkin guru juga dituntut untuk menerbitkan artikel, terutama yang mungkin ikut PPG, bisa menggunakan trik dan tips yang dibagikan oleh Pak Dr. Sampara tadi, menggunakan satu jenis AI saja dan gratis pula ya AI game ini bisa kita selesaikan dalam kurang dari 1 jam seperti itu. Bagaimana? Mungkin dari Pak Ketua STIT Al Khairiyah juga ada bersama kita Pak Abu Rizal Akbar ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan menunggu waktu kita sampai pukul 22.00 Pak. Oke, boleh. Sebagai Baik, makasih. penyelenggara ya. Boleh, Ya, terima kasih. silakan. Makasih Bu Sahriyah Iya Yunus, Pak. Iya, iya. kolega dari STAI DDI Majene. Tentu bil khusus narasumber kita Pak Dr. Sampara Palili. Terima kasih banyak. Tadi saya awal-awal tadi sempat menyimak dan memang menarik sekali. Cuma karena satu dan lain hal tidak bisa on standby terus. Tapi saya yakin kalau Dokter Sampara Palili yang memberikan mendeliver materi ataupun short course itu pasti mudah dipahami. Dan ternyata ini saya lihat sudah jadi ini di share screen saya lihat sudah ada satu paper, sudah artikel library research dan siap publis juga dan tentu eh, yang lain mungkin juga sudah ada yang jadi ini artikelnya. Nah, jadi sudah ada modal tambahan ini untuk penyelesaian studinya ini tugas akhirnya. Jadi Pak Dokter di tahun ini kami programkan semua mahasiswa yang kita luluskan itu harus mempublikasi satu jurnal penelitian, baik itu library research ataupun field research, nanti tergantung skripsinya masing-masing. Jadi saya kira ini jadi satu apa? Jadi satu tambahan amunisi lagi untuk mahasiswa calon alumni kita ini untuk memudahkan prosesnya ini mempublikasi nanti kampus tinggal memfasilitasi saja jurnal mana yang mau dituju ya minimal Sinta 6 atau Sinta 5 itu sudah cukup lah untuk sebagai pemula dan tentu saya sangat berterima kasih tentu sama semua pihak yang terlibat sudah meluangkan waktunya terutama Pak narasumber kita Dr. Sampara. Sekira waktunya tidak perlu kita genapkan sampai 2 jam 22 karena eh, hampir semua yang hadir malam hari ini itu eh, ya bisa dipastikan punya kesibukan lain selain kuliah. Jadi saya kira sekarang memang sudah waktunya istirahat. Cuma terima kasih banyak karena semangatnya yang tinggi bisa hadir sampai tuntas ini. Tadi awal-awal saya lihat sampai di angka 30 peserta yang hadir. Oh, saya kira ini bentuk antusias untuk menyimak ilmu best practice dari narasumber kita. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Sampara dan Ibu Saharia sudah Sama-sama. mendeliver, mendampingi narasumber kita. Terima kasih banyak. Tadi juga sempat mungkin masih ada Pak Ketua STAI DDI Majene, Pak Dr. Zainuddin, masih ada kah? Tadi sempat saya lihat juga, cuma kayaknya Eh, sudah live. iya di awal-awal tadi saya Sudah lihat live. sempat muncul ya Iya. betul. Tadi eh itu saya kira terima kasih banyak Pak Dokter. Malam ini ternyata yang banyak hadir itu dua kampus STAI DDI Majene dan STIT Al Khairiyah. Kayaknya juga ada dari STAI DDI Makassar, cuma tidak kelihatan ini off cam kayaknya. Itu saja mungkin sedikit sekedar berkomentar saja. Saya kira ini jadi satu amunisi baru. Terima kasih banyak. Ya, Ya, terima kasih Bapak ya, penyelenggara short course.
kita Jadi, malam ini STIT Al Khairiyah Mamuju. jadi Silakan, masih ada komentar Bapak? Ya. saya pertama mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, Pak Salah. Sudah dokter juga ini Bapak Abu Bisa lagi. Insyaallah. Sebentar lagi itu sudah promosi Pak. Abu Bisa lagi. Belum Pak. Menunggu jadwal promosi ini. Masya Allah. Nanti diundang Pak supaya kita bisa menghadiri. Insya Itu yang pertama Allah. saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf ini kepada Ibu Sahria tadi. Ternyata beliau dari Stay Dede Majene. Ya, saya kira Iya, yang pada iya malam ini Pak. hanya dari STIT. Akhirnya Mahmudi Iya, ternyata Ibu Sahria ini dari Stay Dede Majene. Saya iya mohon maaf Pak. tadi tidak menyampaikan di awal. Memang saya tidak tahu. Bukan saya tidak ini, tapi memang saya tidak tahu. Mohon maaf. Oh, ada Sampaikan apa-apa juga, Pak? Iya. sampaikan juga ke Pak Ketua, mohon maaf tadi tidak sempat disapa karena saya tidak tahu kalau bergabung Baik, juga baik. dari Majene. Iya. Iya, insya Allah mudah-mudahan apa namanya short course kita ini pada malam ini itu membawa manfaat terutama bagi Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang kita selaku dosen selalu meminta tugas mahasiswa baik. Eh, Pokoknya kalau bisa terbaik itu setidaknya malam ini sudah menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh kampus bagaimana caranya supaya tulisan mahasiswa itu baik kita berikan pelatihan-pelatihan support seperti ini. Karena kalau hanya sekedar konsep menyampaikan atau saya bicara dari awal sampai set tanpa praktek, itu biasanya susah untuk diimplementasikan. Ya, kemudian tadi alhamdulillah sudah ada penyampaian dari Al Khairiyah, mungkin semua kampus juga sekarang ini sudah menjadikan prasyarat ya, minimal mahasiswa itu punya artikel yang sudah terbit di situ. Kenapa? Yang pertama ini manfaatnya buat mahasiswa itu sendiri karena ada karya tulis ilmiahnya. Yang kedua juga buat kampus. Ketika kampus dilakukan sitasi untuk peningkatan akreditasi yang dicari itu salah satu yang sering ditanyakan oleh asesor, asesmen itu adalah karya tulis ilmiah mahasiswa. Bahkan yang sering diminta ada nggak karya tulis ilmiah yang kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Ya. Jadi nanti Bu Saria mungkin kalau di studi di Imajene usahakan nanti tugasnya semua mahasiswa itu dalam bentuk artikel. Iya, siap, siap. Siap. Ya, kemudian setelah mereka buat sudah ini nanti diterbitkan. Jadi nanti kita dosennya selaku penulis kedua. Bukan kita nebeng sama mahasiswa tapi itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan ketika nanti asesmen, guru ada nggak karya tulis antara kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa? Ada Pak. Di mana bisa dilihat? Nanti kita lihatkan saja linknya ini Pak sudah terbit di jurnal ini. Walaupun tidak terakreditasi, yang penting sudah UJS, insya Allah itu sebenarnya saat itu nilainya sudah luar biasa. Apalagi kalau bisa Sinta 5, Sinta 6, ya, ya itu menjadi nilai plus. Jadi itu Bu Syariah, saya mohon maaf. Ya baik Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya ya semua mahasiswa kita mudah untuk membuat tugasnya. Jadi itu adalah kemauan kita semua, mudah-mudahan dimudahkan. Baik Pak, terima kasih banyak juga sudah sharing trik dan tips menyusun artikel kurang dari 1 jam. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini yang langsung ikut praktek ya, sudah bisa menghasilkan artikel-artikel yang uh, bisa diterbitkan di Sinta 6 atau Sinta 5 ya, termasuk mahasiswa. Baik Bapak narasumber, karena sudah mendekati pukul 22, ya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta pada malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak penyelenggara dari STIT Al-Khairiyah Mamuju, Bapak Abu Rizal Akbar. Saya tidak tahu bahwa beliau calon doktor. Ya, selamat menunggu jadwal promosinya Pak. Sukses, lancar, berkah gelar doktornya nanti. Ya, Amin, amin. ya. Saya juga
mungkin menyampaikan bisa kolaborasi juga dengan Pak Dr. Sampara Palili. Kebetulan bidang saya juga pendidikan agama Islam, Pak. Masya Agak, Allah, Masya ya Allah. sama dengan, ya Bapak saya tadi sempat riset Google Scholar-nya, eh, Sintanya, oh ternyata kebanyakan memang artikel yang terbit itu adalah pendidikan Islam, pendidikan Masya agama Allah. Islam. Ya, besar ya, insya Allah. Ya, kedepannya mungkin bisa seperti itu ya. Mungkin dari Pak Ketua dari STI Telheria juga bisa kolaborasi Insya dengan Allah. manajemen Siap, siap. pendidikan. Dinantikan. Ya, terima kasih. Ya Pak, nanti saya kontak apa? Iya, Ya, Bu. terima kasih.